Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Berendo. Dan pada sore hari ini kita masih membahas tema yakni bagaimana sumbangsaran pemilu untuk lancar dan juga aman. Dan pemirsa TVRI Bengkulu tadi sudah kita bahas bersama dan juga berbincang bersama dengan narasumber. Dan kami juga masih menunggu partisipasi dari Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Baik, tadi mungkin kembali ke pembahasan yang sudah disampaikan oleh Aryansa tadi terkait dengan ada dua aspek gitu ya, bagaimana kita menentukan kualitas dari pemilu itu sendiri. Yang pertama dari mahasiswa, yang kedua dari masyarakat. Boleh silakan dilanjutkan. Dari mahasiswa tadi kan sebagai agen of change ya, sebagai nanti penerus. Terus yang kedua dari masyarakat yang disampaikan oleh Muhammad Atta tadi. Jadi masyarakat di sini harus cerdas ya, karena udah berulang dari tahun 2004 mulai pemilihan, 2009, 2014 masyarakat banyak yang terjebak dengan iming-iming uang. Akhirnya hal yang produk yang dihasilkan dari itu ya maka kegagalan. Maka daripada hal ini untuk menyukseskan ini perlu kita ambil dari masyarakatnya itu. Masyarakat harus cerdas dalam hal ini, karena udah jangan lagi kita dibodohi dengan uang yang segelintir, namun efeknya 4 tahun sampai 5 tahun ke depan. Artinya ada dua aspek ini, sebagai calon nanti mahasiswa yang memang orang-orang yang punya kepentingan, yang punya idealisme nanti tetap lanjut dengan idealismenya, dan juga kepentingan-kepentingan yang memang bawa kepentingan rakyat, dan juga masyarakat harus cerdas, jangan lagi terpancing dengan uang yang hanya untuk kesenangan sesaat, namun membawa kesengsaraan yang begitu berat dan begitu lama. Ya, ini yang sering sekali masih sering kita temui juga di lingkungan kita gitu, di masyarakat ya. Dan mungkin mahasiswa benar sekali, pada saat kita masih menjadi mahasiswa, idealis kita masih tinggi gitu ya. Setelah kita lepas dari menjabat sebagai mahasiswa itu sendiri, justru idealis kita juga berkurang gitu. Dan masyarakat makin kalau kita lihat banyak yang terjadi, ada money politik yang tidak mengedepankan kualitas itu sendiri. Nah, gimana dari Pak Didi melihat dengan ada dua aspek ini sendiri, satu dari mahasiswa bagaimana kita menekankan idealisme kita, dan kedua masyarakat gitu seperti apa untuk mendapatkan kualitas itu sendiri. Kita kembali dulu ya, saya coba mengajak kita kembali di ketika pemilu itu pertama kali digelar secara langsung di tahun 1999. Waktu itu kebetulan di 98 saya masih menjadi mahasiswa bersama kawan-kawan dari Universitas Bengkulu. Waktu itu saya bawa masa Fakultas Hukum, ada Bung Arius, ada Antoni Banda, ada macam-macam. Dari FISIP, di pertanian ada Purwantoro, sekarang ada di Palembang, ada Bung Andreas Luti, ada Budi, ada macam-macam. Kami bergabung menjadi sebuah kekuatan mahasiswa waktu itu untuk mendorong bagaimana reformasi ini berjalan. Terus ada intrik-intrik yang bermain seolah-olah mahasiswa Bengkulu tidak bergerak, dan kami tahu siapa pemainnya itu. Secara terbuka saya sampai sekarang di tanggal 16 Maret 98 itu ada 14 orang mahasiswa Bengkulu tertembak. Salah satu korbannya itu Ali Septaini, anggota DPRD Kumuko kalau nggak salah, pimpinan sekarang. Itu saya yang papa. Terus ada beberapa lagi kawan korban, dan itu memang bergerak. Di 98, target kita waktu itu reformasi. Ada 3 isu besar yang kita bawa. Pertama, hapus dui fungsi ABRI. Terus dilakukan pemilihan secara langsung. Terus turunkan Soeharto. Terus satu lagi yang mengiring sebagai pemantik reformasi waktu itu, kondisi ekonomi masyarakat yang memang dalam kondisi yang krisis moneter. Kembali lagi, politik ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Nah, ini yang dimainkan oleh para politisi-politisi untuk merebut dari salah satu dari 19.000 kursi ini. Nah, yang harus dilakukan ke depan memang rakyatnya harus dicerdaskan gitu. Jangan sampai dengan uang 50.000, 100.000
ke depan mereka tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengkritik. Ketika mereka bertanya, oh, Pak ini kebijakan ini gimana? Bapak mewakili kami segala macam. Oh nggak usah, karena kamu sudah saya bayar. Artinya suara rakyat ini jangan digadaikan. Oke, kalau ada kos politik yang ingin macam-macam bentuknya, ada yang bantuan jilbab lah, ada yang bantuan kursi lah, macam-macam. Ada yang uang langsung ya, uang langsung. Beasiswa juga termasuk gitu ya. Kita tidak terlalu ini ya, kalau beasiswa itu tergantung orang mencernanya seperti apa gitu. Tapi arahnya ke sana memang jelas karena tokohnya muncul. Kalau sekedar lembaganya yang muncul nggak terjadi terlalu ini ya persoalan. Yang terang-terangan malah. Di tingkat kabupaten kota ini yang paling ngeri. Masyarakat ini udah pasang tarif. Oke, ini paket. Kabupaten kota, provinsi, pusat. Sekian per kepala. Artinya menjual diri itu nggak benar, nggak bagus gitu. Pasang tarif itu udah nggak bagus. Nah, tapi kondisi ekonomi. Nah ini yang menjadi kajian. Kemungkinan kawan-kawan di politisi tingkat pusat ini terlalu besar kos politik yang harus dikeluarkan. Artinya siapa punya uang dia bisa ini, tapi kembali lagi kualitas nomor 2 gitu. Nah, filternya kita berharap ya mahasiswa ini ketika diumumkan para nama-nama calon anggota DPRD, tolong mahasiswa ini kritisi satu persatu. Kan ada uji publiknya. Uji publik itu yang harus dilakukan oleh para mahasiswa. Oh ini nggak benar, ini seperti ini, track recordnya seperti ini, nggak apa-apa, ungkapkan ke publik. Kebetulan juga saya jurnalis, ya saya berharap kawan-kawan jurnalis di Bengkulu, di Indonesia ya mau merespon ini gitu. Kadang-kadang lebih gini, terbuka juga gitu lebih terbuka. Merespon. Media sekarang ini ya setengah-setengah, setengah abu-abu, setengah partisan, setengah siapa yang bayar. Itu yang dibela. Dikatakan gitu. Netral tetapi terkadang masih ada gitu ya untuk menonjolkan siapa gitu. Bahkan terang-terangan ini partisan. Pemilik partai politik, dia pemilik stasiun televisi, pemilik media online. Nah ini yang bahaya. Jadi untuk menampung suara-suara mahasiswa ini yang kadang-kadang mereka bikin pagar sendiri gitu. Oke, jadi salah satunya tadi masyarakat juga nih. Kalau kita melihat memang masyarakat juga harus cerdas gitu. Jangan hanya sekedar 50.000, 100.000, ya suara kita dibeli gitu. Justru menggadaikan suara kita untuk kepentingan gitu, kepentingan bersama. Nah, mungkin satu hal lagi mungkin dari mahasiswa juga nih. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Didi, gimana sih nanti ke depannya dengan adanya calon-calon gitu ya, yang di tahun 2024 kita akan menentukan nih bagaimana keberlangsungan dari negara Indonesia tentunya. Apakah mahasiswa sudah ada persiapan nih untuk menentukan bersama tentu saja ya untuk pemuda yang ideal ini tadi dari mahasiswa seperti apa? Kalau dalam artian persiapan ke depan siapa yang akan dipilih, tentunya kalau dalam pribadi masing-masing, apalagi saya ya pasti punya. Tapi dalam artian kalau diskusi secara terang-terangan sama kawan-kawan, terkadang hal yang bersifat seperti itu tidak mau disampaikan karena kan kita punya beda pandang masing-masing. Namun biasanya mendekati di bulan 3 bulan 2 bulan pada saat pesta kampanye itu biasanya muncul tuh forum-forum dari mahasiswa dalam artian kami terus akan membedah tuh visi misi, apalagi nanti kawan-kawan yang terpilih ke depan. Kalau saya mungkin ya nanti udah tamat, tapi masih insya Allah saya bakal tetap bersuara di media sosial saya dan yang lain-lain akan tetap mantau itu. Tapi kalau secara pribadi apakah saya sudah punya pilihan? Sudah. Tapi kalau untuk persiapan ke depan saya yakin dari teman-teman mahasiswa pasti ada pada saat nanti masa kampanye akan membedah visi misi. Oke, pastinya kita sudah punya pandangan dan punya pendapat sendiri-sendiri gitu ya berkaitan dengan siapa yang nanti akan kepilih. Tapi pasti ada satu sosok gitu, atau bagaimana sih kita menentukan salah satu pemimpin yang ideal itu seperti apa sebetulnya. Kita akan kita bahas bersama. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, menarik pembahasan kita pada sore hari ini masih terus berlanjut berkaitan dengan bagaimana nanti persiapan dari pemilu itu sendiri. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar peluk sang mentari. Bila ku terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Aku ada karena kau tak ada.
simpan.